Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang menemukan uang di jalan dan nyaris menjadi tumbal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gara-gara nemu uang di jalan, nyaris jadi tumbal pesugihan. Biasanya, orang yang akan ditumbalkan itu adalah orang-orang yang gak bersalah. Misalnya bayi dalam kandungan, keluarga dekat atau lainnya. Nah, begitu pula media tumbal itu, berbagai macam caranya. Ya, salah satunya ketika seseorang nemu uang di jalan. Orang itu sama sekali gak tahu itu uang di jalan dari mana asalnya. Bisa saja sengaja ditaruh untuk memancing si korban. Rupiahnya dari berbagai macam. Mitosnya, kalau nemu uang di jalan tuh harus diludahin dulu di tempat asalnya, baru boleh diambil. Atau ngambil uangnya pakai tangan kiri, agar mencegah sial. Ini mitos ya. Jangan dipercaya atau ditelan bulat-bulat mitos ini. Cukup berdoa aja ketika nemu uang di jalan, atau lebih baik langsung disedekahkan kepada yang membutuhkan. Tapi dengar satu kasus yang buat aku selama 2 bulan ini bertanya-tanya sama yang ahlinya. Kasus ini terjadi sama temanku sendiri. 15 menit nemu uang di jalan, langsung kecelakaan. Dan aku sampai sekarang belum dapat kabar kalau dia membaik di salah satu rumah sakit. Di rumah sakit itu dia sering teriak, "Tolong!" Aku gak ngerti maksud dari kata tolong itu apa. Entah tolong sembuhin lukanya atau sesuatu yang menahan jiwanya. Sama sekali masih bikin tanda tanya. Akhirnya aku berinisiatif untuk nanya ke orang pinter, sebut aja Darto, dan bawa Darto ketemu temanku Doni ini di sebuah rumah sakit. Aneh bin ajaib, si Doni langsung duduk seketika dengan mata melotot tanpa kata sedikit pun. Padahal tubuhnya masih penuh perban. Darto menghampiri si Doni. Wajah Doni semakin tegang, seperti ada gejolak batin yang pengen nyerang Darto, tapi terkendala raga yang tulangnya patah di beberapa bagian tubuh. Si Darto gak pakai lama langsung cari sesuatu yang menurutnya ganjil. Dia ngambil dompet Doni di bangku samping tempat tidurnya Doni, lalu ngambil uang pecahan 20.000 lusuh, terlipat jadi kecil. Ada bekas darah di pecahan uang itu. Yang bikin aku kaget, setelah dibuka lipatan uang itu, tersusun rapi 3 baris jarum emas tumpul. "Temenmu mau dijadikan tumbal," Darto bisik ke aku. Seketika aku langsung mundur dari mereka berdua, bulu kuduku merinding. Sepersekian detik aku hilang fokus. "Hah? Yang bener mas?" tanya aku ke Darto. 2 kasus serupa pernah aku tanganin. Lalu Darto berjalan merangkulku keluar ruangan tersebut. Begini ceritanya. Aku gak akan cerita si Doni temanku ini, tapi aku akan cerita kasus serupa yang diceritakan oleh Mas Darto. Dan sebelumnya saya mau bilang, jangan mengimani isi cerita, karena semua masih rumor yang beredar dan menjadi misteri yang masih dipertanyakan. 2003, di salah satu pedesaan Pulau Jawa, ada seorang anak yatim bernama Kasmin, yang kedua orang tuanya dipertanyakan hingga saat itu kemana keduanya. Diasuh oleh salah satu penduduk warga bernama Aji Wibowo, yang mana Aji Wibowo sendiri adalah pemilik tunggal perkebunan sawit di daerah itu. Kasmin hidup dengan berkecukupan sekarang dengan ayah angkatnya. Aji Wibowo tak pernah menikah, seorang yang sangat dermawan, dan budi pekertinya tak diragukan. Makanya warga desa di sana segan padanya. Kasmin sendiri pun begitu. Tak ayal kembang desa pun menyukainya. Tapi Kasmin mempunyai prinsip yang hampir sama dengan ayah angkatnya, yaitu tidak pernah mau untuk menikah. Kenapa? Entahlah. Ada hari di mana Kasmin harus meninggalkan desanya untuk kuliah di sebuah kota. Karena bagaimanapun, Aji Wibowo harus mewariskan perkebunan sawit itu pada Kasmin. Di pagi itu,
Di halaman sebuah rumah, setelah wejangan dari Aji Wibowo, Kasmin pun berangkat oleh sopir yang menunggu sambil membukakan pintu. "Pak, aku pamit dulu ya." Terlihat raut wajah Kasmin menahan tangis meski tak ada ikatan darah. Namun, rasa sayang dari Aji Wibowo telah menyebar ke seluruh jiwa dan raga Kasmin. "Iya nak, hati-hati. Jangan lupa berdoa sama yang dalam hatimu." Kasmin mengangguk, segera masuk ke dalam mobil sedan. Suara klakson berbunyi ketika meninggalkan pelataran rumah tersebut. Hari mulai gelap karena berhenti di beberapa rest area yang cukup lama, dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Duar! Sebuah truk tronton menabrak sebuah mobil yang baru saja keluar dari rest area. Darah menyembur keluar dari dalam mobil tersebut. Sebuah kepala nongol menembus kaca yang pecah. Kasmin keluar dari mobil sembari berteriak, "Tolong! Tolong supir saya!" Ada sesuatu yang janggal di sini. Hanya si supir yang mengalami luka parah, sedangkan Kasmin tidak tergores, terluka sedikit pun. Kasmin berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Namun, semua orang hanya menganga dan menatap tanpa aksi, sedangkan si supir sudah hampir mati. Akhirnya, dari banyaknya orang yang melihat kecelakaan itu, hanya satu yang mau menumpangi sang sopir untuk menuju ke rumah sakit terdekat bersama Kasmin. Orang itu bernama Darto. Darto dan Kasmin mengangkat tubuh supir dengan hati-hati membaringkannya di bangku belakang. Tanpa pikir panjang, Darto langsung tancap gas. Baru beberapa meter berjalan, Darto harus menginjak rem. "Nggak usah bawa orang ini ke rumah sakit, langsung saja dikuburkan." Darto dan Kasmin melihat ke belakang bersamaan. Yang bicara tadi adalah sang sopir yang bersimbah darah, yang awalnya terbaring lemah, sekarang duduk dan tersenyum sumringah. "Kamu siapa? Keluar dari raga itu!" Kasmin menghentak. "Sudah, jangan hiraukan," kata Darto sambil menancap gas kembali. "Kenapa supirku, Mas? Dia nemu apa ketika di rest area?" Kasmin berpikir. 20 menit sebelum kecelakaan, "Mas, saya nemu uang kuno 500 perak selembar." Sang supir menunjukkan kepada Kasmin. "Wah, langka ini." Kasmin memperhatikan uang kuno itu dengan seksama. "Ada tulisan Sanskertanya juga di belakang, Mas." Supir menunjukkan lagi sesuatu yang membuatnya ingin menyimpan uang itu. Namun, Kasmin tak begitu peduli. "Ya sudah, simpan. Mari kita lanjut jalan." Darto terdiam menggelengkan kepalanya. "Kenapa, Mas?" tanya Kasmin. "Itu uang tumbal. Lebih tepatnya, uang pencari tumbal. Siapapun yang mengambil akan menjadi tumbal." "Bagaimana bisa?" "Ternyata bisa. Contohnya adalah supirmu yang masih tersenyum sekarang," kata Darto. "Lalu solusinya apa?" "Ambil uang itu," perintah Darto. Kasmin segera mengambil uang yang ada di saku baju sang sopir. Sang sopir hanya terdiam sambil tersenyum tanpa melawan sedikit pun. Sekarang uang itu berwarna merah darah. "Lalu?" tanya Kasmin. "Kita cari pelakunya. Siapa dan di mana pelakunya? Itu yang menjadi PR buat kita. Karena seseorang itu bukan orang sembarangan, bisa pula nanti kita korban selanjutnya." Kasmin tersentak kaget atas pernyataan itu. Bagaimana pula ia yang tidak bersalah berkemungkinan menjadi tumbal? Seorang perawat membawa berangkar dorong. Awalnya sang supir masih terduduk di berangkar dorong dengan mata yang melotot. Tapi Darto mempunyai kelebihan untuk mengunci sementara sosok yang berada di dalam si supir dengan cara menepuk pundaknya 3 kali sambil merapal mantra. Si supir langsung tak sadarkan diri, darah membasahi lantai rumah sakit.
Entah ia bisa selamat atau tidak, tentu Kasmin berharap ia selamat. Supir yang mengabdi begitu lama pada ayah angkatnya, masa mati karena uang kuno yang ia temui. Darto dan Kasmin berjalan ke parkiran rumah sakit, menyerahkan pengobatan medis pada si ahlinya. Darto terlihat menghela nafas panjang, mengingat suatu kejadian yang sebelumnya pernah ia rasakan. Darto mengambil sebatang rokok dari bungkus. Mau? Enggak mas, aku enggak ngerokok. Oh ya sudah. Darto mengantongi lagi bungkus rokok itu. Supirmu mengingatkanku pada kejadian 5 tahun silam, tambahnya. Sebelumnya mas sudah pernah menemui kasus seperti ini. Darto menatap langit yang gelap, segelap 5 tahun sebelumnya. Ya, aku pernah, dan itu terjadi pada ayahku. Kasmin tak menjawab, memberikan uang untuk Darto bercerita dengan sendirinya. Semua orang punya segala cara untuk menjadi kaya. Salah satunya adalah menjadikan seseorang yang tak bersalah menjadi tumbalnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.